Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kita akan menunjukkan 7 penyebab berkas dinyatakan TMS. Apakah Bapak Ibu ada yang merasa seperti ini? Dan ternyata nomor 5 banyak sekali terjadi. Apa saja 7 penyebab itu? Silakan simak video ini sampai selesai. Ya, sejak diumumkan oleh BKN data TMS, ternyata di sini disebutkan 7 penyebab honorer dinyatakan TMS pada pendaftaran P3K 2024. Dan ternyata nomor 5 ini adalah yang paling banyak terjadi ya. Nah, ini adalah data yang kemarin diumumkan, total mencapai 11.472 pelamar. Ini dari tenaga guru sejumlah 2.963. Kemudian nakes 398, kemudian dari tenaga teknis berjumlah 8.111. Ini update per 18 Oktober Bapak Ibu ya, belum sampai dengan masa final terakhir nanti. Tentu akan bertambah lagi. Nah Bapak Ibu, dari data ini ternyata terungkap 7 penyebab utama rekan-rekan dinyatakan TMS. Yang pertama adalah umur yang berlebih ya. Nah, umur melebihi ketentuan ini adalah wajar Bapak Ibu, karena memang banyak sekali para honorer, khususnya K2 ataupun yang bukan K2, itu sudah sepuh ya, artinya sudah lanjut usia, sehingga mereka tidak dapat lagi melamar, tetapi nekat melakukan pelamaran. Batas umur pelamar P3K itu seragam ya, mulai dari jenjang SMA sampai dengan S1, di mana untuk CPNS dulu ya, minimal itu 18 tahun sampai dengan 35. Sedangkan P3K batas minimalnya 20 tahun, sedangkan maksimalnya adalah 1 tahun sebelum BUP, batas usia pensiun. Nah, untuk jabatan P3K ini adalah 58 ya, 58 tahun. Sehingga kalau 1 tahun sebelum pensiun, maka maksimal 57 tahun ini boleh mendaftar. Kalau seandainya sudah lewat dari ini, maka tidak boleh lagi mendaftar. Namun karena pelamar P3K 2024 memang adalah tenaga honorer, yang mayoritas juga adalah sudah sepuh, maka mereka melakukan pendaftaran dan dinyatakan TMS. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, nama tidak sesuai ya dengan identitas, baik itu KTP maupun ijazah. Selain kesalahan inputannya pada biodata SSCSN, perbedaan nama pada kedua dokumen ini juga sering terjadi. Misalnya di KTP beda dengan yang di ijazah ya. Ada yang terkadang hanya terlebih ataupun perbedaan satu huruf saja Bapak Ibu. Ini merupakan kelalaian ya, kenapa tidak dirubah dari awal. Memang Bapak Ibu, yang dapat dirubah itu KTP ya. Kalau ijazah ini sulit kita merubah karena hanya akan diganti dengan surat pengganti atau keterangan pengganti ijazah. Sedangkan KTP dapat kita perbaharui ya data identitasnya. Misalnya kalau sudah menikah kan bisa nanti diperbaiki, mulai dari KTP sampai dengan KK. Nah sebenarnya ini masih dapat dilakukan sanggah dengan menunjukkan bukti-bukti otentik dari dokumen-dokumen sah Bapak Ibu. Kemudian penyebab ketiga Bapak Ibu adalah kualifikasi atau pengalaman yang tidak sesuai. Kualifikasi ini adalah jenjang pendidikan kita, pengalaman jelas Bapak Ibu ya, pengalaman kita sebagai honorer tidak sesuai. Untuk non-ASN khususnya saat ini kan dibuka formasi jabatan pelaksana ya. Contohnya kayak penata layanan operasional, operator layanan operasional, atau pengelola layanan operasional. Nah, ketentuannya sesuai kualifikasi. Untuk S1 penata, untuk SMA pengatur, pengelola, maksud kami operator, untuk D3 pengelola. Nah, dan ada tambahan ya, tambahan lainnya yaitu syarat pengalaman yang relevan dengan formasi yang dilamar. Nah, misalnya Bapak Ibu, kejadian yang banyak sekali terjadi adalah rekan-rekan driver ataupun customer service atau penjaga sekolah ini, mereka mengambil formasi pengadministrasi perkantoran. Nah, seharusnya mereka mengambil jabatan pelaksana yaitu operator layanan operasional jika lulusan SMA. Nah, kalau dari driver CS penjaga sekolah ini mengambil ke pengadministrasi perkantoran, ini bisa dijebak menjadi TMS karena apa? Karena riwayat pekerjaan mereka ditulis ataupun di SK mungkin tertera ya sebagai tenaga keamanan atau tertera sebagai supir atau jabatan-jabatan yang kemarin saat pendataan non-ASN mereka tidak masuk. Tetapi mengapa mereka bisa daftar pada gelombang pertama? Ini karena seperti yang terjadi di kantor saya, mereka-mereka yang memiliki tugas seperti ini, mereka mendaftar
mereka mendata di BKN kemarin tidak sebagai driver ataupun penjaga, tetapi mereka mengaku sebagai administrasi. Maka akhirnya mereka dapat masuk pendataan BKN. Nah, kalau dilihat lagi secara runtut di SK dan riwayat kerja, maka sebenarnya nanti akan nampak mereka ini sebenarnya bukan tenaga administrasi. Nah, ini bisa menyebabkan terjadi TMS. Kemudian yang keempat, berkas tidak asli ya, kabur ataupun terpotong. Ini jelas Bapak Ibu, memang dokumen-dokumen ini pokok sekali, terutama ijazah ataupun 7 dokumen lah ya, mulai dari ijazah, transkrip nilai, kemudian lamaran, kemudian surat pernyataan sampai dengan suket, foto dan KTP itu harus asli. Memang sebenarnya proses scan dokumen itu tidak ditentukan ya oleh Panselnas, yang ditentukan itu hanya ukuran dan format saja. Jadi ada isu-isu bahwa tidak boleh pakai cam scanner. Sebenarnya boleh saja karena asalkan hasilnya jelas, atau kalau Bapak Ibu ragu, watermark cam scannernya di crop. Nah, karena tidak ada aturan yang mengatur itulah, hal itu menyebabkan banyak pelamar yang tidak mengindahkan keaslian, kemudian kerapian juga tidak diindahkan, dan kualitas scan dokumen tidak diindahkan, sehingga ini menyebabkan dokumen dinyatakan TMS. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kelima, ini katanya banyak terjadi dan mungkin Bapak Ibu mengalami, yaitu salah posisi upload. Ini ternyata sering terjadi ya. Ya, salah posisi upload ini hal sepele Bapak Ibu, kesalahan sepele sekali. Salah posisi upload dokumen ternyata ini menyebabkan TMS Bapak Ibu ya pada seksi administrasi. Misalnya pada posisi ijazah di-upload transkrip nilai di-upload ijazah. Padahal dalam kondisi sangat sadar kita dapat memahami bahwa yang sedang kita klik ini adalah ijazah misalnya, harusnya ijazah. Mungkin kita nggak tahu keliru di mana atau terburu-buru dan sebagainya. Dan mungkin juga terjadi, yang sering terjadi adalah pada posisi suket aktif dan suket pengalaman. Itu ada 2 suket khususnya P3K teknis yang mungkin bisa saja terbalik. Ternyata posisi terbalik di proses upload ini menyebabkan TMS Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, surat pernyataan dan suket yang tidak sesuai ya. Ya, secara umum surat pernyataan yang dimaksud itu adalah pernyataan 5 poin ya. Namun ada beberapa Pemda yang mensyaratkan lebih dari 5 poin. Contohnya yang pernah kami bahas itu 10 poin mintanya, atau ada juga yang 6 poin. Atau meminta lebih dari 1 pernyataan. Contohnya surat pernyataan tidak meminta pindah. Nah, itu ya. Nah, itu tergantung Pemda. Dan semua berkas itu wajib ditempel materai. Nah, untuk suket juga, suket aktif dan pengalaman khususnya, kesalahan terjadi ini pada dokumen yang tidak diberi stempel atau cap. Ya, khususnya ini untuk suket ataupun berkas surat keterangan yang menggunakan tanda tangan cap basah. Beda dengan rekan-rekan yang menggunakan TTE pada aplikasi Srikandi. Nah, itu tidak lagi menggunakan stempel, yaitu tanda tangan digital ya, itu tidak lagi menggunakan stempel. Tapi bagi Bapak Ibu yang menggunakan tanda tangan basah itu wajib distempel, dan ini kadang terlewatkan. Dan ini ternyata menyebabkan TMS. Dan yang ketujuh adalah materai tidak valid berulang. Ini hal sudah sangat biasa sekali disampaikan. Kesalahan ini sering dilakukan pelamar ya, gara-gara enggan membayar materai dengan sejumlah uang. Kesalahan ini sangat fatal ternyata, baik penempelan materai berulang ataupun materai yang tidak valid dibaca di laman SSSN. Ya, sebenarnya kita modal sedikit lah Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita melakukan kesalahan dengan melakukan penempelan materai ataupun penggunaan materai berulang. Nah, ini Bapak Ibu 7 penyebab TMS yang banyak terjadi pada pelaksanaan P3K dari hasil pemeriksaan BKD. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.